Indonesia merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Terbaru, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga terus mengupayakan perdamaian di Palestina. Dan Prabowo Subianto melalui politik bebas aktif terus mengajak negara-negara lain untuk juga mengakui negara Palestina dan sekaligus mencegah Israel terus melakukan kejahatan kemanusiaan di Palestina. Pada awal Mei 2024 sebanyak 143 dari 193 negara anggota umum Majelis PBB setuju jika Palestina bergabung ke dalam PBB. Sebuah upaya yang bisa dilakukan oleh sebuah negara untuk turut serta mewujudkan kemerdekaan di Palestina. Namun hal tersebut tidak serta-merta menghentikan serangan Israel terhadap Palestina. Terbaru, Israel bahkan justru menyerang Kem Rafah, sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi warga Palestina untuk berlindung dari serangan Israel. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai di Sinpo Editorial, Genosida Palestina, entah sampai kapan. Genosida Palestina, entah sampai kapan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID. Yang pertama, ini ada Jokowi tegaskan RI dukung kemerdekaan Palestina. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidatonya saat memperingati hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni kemarin. Hal ini menunjukkan bagaimana konsistensi Indonesia untuk terus mengupayakan kemerdekaan di Palestina. Meski ini menuai dukungan dari dunia internasional, namun tidak sedikit juga negara-negara yang mendukung Israel kemudian mengecam apa yang dilakukan oleh Indonesia yang menunjukkan konsistensi Indonesia ini. Selain Jokowi, ini ada Menteri Luar Negeri Indonesia yang juga terus menunjukkan ataupun Indonesia dukung perjuangan rakyat Palestina. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat menyampaikan kuliah umum di hadapan lebih dari 250 orang mahasiswa dan akademisi lintas keilmuan di Universitas Gadjah Mada. Dan kalau kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri di forum-forum PBB, beliau begitu vokal menyuarakan kemerdekaan di Palestina dan ini menunjukkan konsistensi Indonesia untuk terus mendukung upaya kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Selanjutnya, selain Presiden dan juga Menteri Luar Negeri, ada juga pernyataan dari Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyoroti insiden Rafah. Prabowo menyebut bahwa rakyat Palestina ini berhak hidup damai. Hal ini menunjukkan pula bagaimana posisi Indonesia nantinya ketika berada di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang konsisten untuk terus mendukung upaya kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Selanjutnya, pemirsa, kita akan melihat adanya aksi di depan Kedubes Amerika Serikat untuk jangan pernah lelah bela Palestina. Ini menunjukkan bagaimana seruan dari masyarakat Indonesia yang terus meminta bagi masyarakat ataupun pemerintah Indonesia untuk terus melakukan dukungan bagi rakyat Palestina dan juga menyerukan bagi masyarakat dunia untuk membuka mata terkait dengan apa yang terjadi di Palestina. Dan yang terakhir, pemirsa, ada informasi terkait dengan MUI yang meminta Menlu RI berikutnya wajib mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau kita melihat bagaimana upaya ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Menlu atau Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat inilah yang diminta oleh MUI untuk Menteri Luar Negeri Indonesia selanjutnya juga terus konsisten mendukung upaya kemerdekaan Palestina. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan genosida Palestina entah sampai kapan bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa Sinpo TV, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda, untuk membahas tema kita, yakni genosida di Palestina entah sampai kapan. Mas Bayu, selamat pagi. Pagi. Sehat, Mas? Sehat. Mas Bayu, kalau kita melihat headline-headline yang ada di Sinpo ID saat ini, memang banyak sekali berita-berita terkait dengan Palestina. Tapi kalau Sinpo ID melihat perkembangan yang terjadi di Palestina sampai saat ini seperti apa? Sinpo ID melihat peristiwa ini dalam gambaran besar, ini adalah upaya untuk genosida ya. Jadi upaya untuk membumi hanguskan seluruh yang ada di Palestina. Dan ini kita melihatnya dari kacamata kemanusiaan, di mana
peristiwa di sana sangat-sangat bisa dikatakan pelanggaran berat HAM ya, karena memang di sana tidak lagi memandang siapa yang seharusnya mereka perangin, karena memang korbannya juga terdiri bukan dari orang dewasa juga, karena di situ ada wanita, ada orang-orang tua dan juga anak-anak. Ini yang sangat-sangat menjadi concern dari kita, di mana Sinpo ID juga punya semangat untuk menggelorakan mari kita bersama-sama menggalang persatuan, melihat lagi di sekitar kita di mana kasus genosida ini di dunia modern ternyata saat ini masih terjadi, dan ini sangat-sangat kita sayangkan tentunya. Dan kita juga berharap ada perkembangan yang lebih baik, di mana pihak Israel maupun Palestina yang saat ini sedang berkonflik ini bisa duduk bersama untuk membahas, setidaknya melakukan gencatan senjata dulu, karena memang sekian hari korban itu akan terus bertambah, dan kalau seandainya gencatan senjata ini tidak diambil, ya kita tidak ingin ada perluasan medan perang, karena kan belakangan juga negara lain pun juga sudah ikut berkecimpung di situ. Sebagaimana kita tahu di situ Iran pun juga ambil posisi, karena mereka melihat Palestina diserang, akhirnya Iran juga membuka front kepada Israel. Ini ya yang kita harapkan ya, bisa segera selesai seperti itu. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di Palestina selama ini, mulai dari Oktober hingga saat ini bukan perang, tapi justru genosida dan juga pembantaian kalau Sinpo ID melihatnya. Ya, karena memang yang dijadikan sasaran itu bukan tentara Hamasnya. Mereka serangan-serangan yang dilancarkan oleh Israel ini justru mengeneralisir semua tempat yang ada penduduknya, dan itu mereka hancurkan. Terakhir kita melihat itu beberapa waktu lalu, camp yang ada di Rafah itu menjadi sasaran serangan dari Israel. Memang Israel mengklaimnya sebagai kesalahan yang tragis, tapi ya kenapa itu yang diserang gitu. Ini yang akhirnya menyita perhatian publik, dan juga ada aksi berkali-kali yang dilancarkan oleh sejumlah organisasi masyarakat, khususnya di depan Kedubes Amerika di Jakarta. Mereka menuntut agar segera Amerika bisa ambil sikap agar konflik ini segera berakhir. Makanya wajar kalau seandainya pada akhirnya di lini media sosial juga diramaikan dengan hashtag All Eyes on Rafah. Ini yang memang terus digelorakan oleh para netizen Indonesia yang ingin mengharapkan bahwasanya ada gencatan senjata itu segera dilakukan di Palestina, khususnya di wilayah Gaza dan Rafah. Kalau Sinpo ID melihat bagaimana peran dunia terhadap apa yang terjadi di Palestina ini seperti apa? Apa yang sudah dilakukan oleh dunia internasional terhadap apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi di Palestina selama ini, Mas? Ya, sejauh ini sudah beberapa negara yang menyatakan bahwasanya harus segera dilakukan gencatan senjata ya. Karena kalau ini terus berlanjut, maka kejahatan kemanusiaan kita seperti seakan-akan membiarkan kalau ini masih ada peristiwanya. Apalagi beberapa presiden dari negara-negara di Afrika maupun di Eropa juga sudah menyatakan bahwasanya mereka mendukung dan mengakui kedaulatan adanya sebuah negara, dan itu namanya Palestina. Dan ini yang sangat-sangat sejalan dengan Indonesia. Apalagi Indonesia juga punya keterikatan secara emosional juga dengan Palestina kan. Karena memang Palestina pada saat Indonesia meraih kemerdekaan dari Belanda, dan yang mengakui itu ya Palestina. Jadi secara nggak langsung kita punya keterikatan emosional yang sangat kuat, dan kita pun mendukung bahwasanya rakyat Palestina juga berhak untuk hidup layak dan tidak melulu menjadi sasaran perang antara Israel dan Palestina, seperti itu. Kemarin juga mayoritas negara kemudian mengakui
Palestina sebagai untuk masuk ke dalam PBB, namun ada beberapa juga negara yang itu negara adik kuasa yang kemudian tidak mengakui Palestina, dan ini akhirnya menghambat Palestina untuk masuk ke dalam PBB. Kalau Sinpo ID melihat bagaimana peran PBB selama ini untuk konflik yang terjadi di Palestina seperti apa? Ya, sejauh ini kita melihatnya dalam posisi yang belum bisa dikatakan hitam atau putih. Karena memang ya ketika PBB itu ingin mengambil sikap, di situ kan ada veto dari para anggota PBB sendiri, karena di situ ada negara-negara yang memiliki hak veto, dan ya kita juga menunggu mereka untuk bisa membuat keputusan yang bijak. Karena memang kalau seandainya mereka tetap membiarkan sementara desakan internasional itu kuat untuk mendukung Palestina, ya kan mereka malu sendiri kan. Kita melihatnya juga, ya Anda membiarkan sebuah kejahatan ini terjadi, dan ketika kejahatan itu benar-benar terjadi sementara Anda diam saja, ya apa peran Anda? Itu yang sedang dunia internasional ini menagih kepada PBB untuk segera bisa mengambil sikap yang tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, para negara-negara pemilik hak veto juga tidak mengganggu resolusi yang diajukan oleh negara-negara yang mendukung adanya negara Palestina seperti itu. Kalau kita melihat juga bagaimana peran masyarakat internasional yang sudah menggalakkan berbagai macam upaya, mulai dari hashtag di media sosial, kemudian boykot terhadap produk-produk pendukung Israel. Ini juga bentuk kepedulian dari masyarakat internasional terhadap apa yang terjadi di Palestina. Namun ini juga belum cukup untuk menghentikan apa yang terjadi di Palestina. Kalau Sinpo ID melihatnya. Ya, kita melihatnya karena memang sampai saat ini pun belum ada gencatan senjata ya di sana, karena memang korban sekian hari masih terus bertambah, sementara serangan-serangan itu pun terjadi bukan hanya sekali dua kali dalam satu hari. Bahkan yang terakhir kita bisa lihat update-nya itu di Sinpo ID, kita menulis warga Palestina saat ini tidak mendapatkan akses air bersih. Ini miris sekali, di mana sebelumnya kita juga baru saja Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan World Water Forum, yang mana itu ngebahas tentang akses air bersih yang ingin kita galakkan kepada dunia, bahwasanya semua warga, semua penduduk dunia ini bisa mendapatkan hak untuk mendapat air bersih. Sementara di Palestina, ketika itu sedang terjadi perang, akses air bersih ini sudah mereka tidak bisa mendapatkannya, terus mereka belakangan dalam tanda kutip mengakses air limbah. Ini sangat-sangat miris sekali ya, karena memang bagaimana sebuah air limbah itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan itu di tengah kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan lagi. Ini bukan hanya sekedar genosida, tapi kayak seperti pemberangusan sebuah ras tertentu, dan ya kita sangat-sangat kita sangat mendukung adanya gencatan senjata, karena kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi. Seperti itu. Terkait dengan pasokan bantuan untuk masyarakat Palestina, sebenarnya kan dari dunia internasional juga berusaha untuk memberikan bantuan, termasuk Indonesia. Namun ada pembatasan tersendiri dari Israel yang membatasi bantuan-bantuan untuk rakyat Palestina. Kalau melihatnya seperti apa, Sinpo ID? Iya, ini bantuan ini Indonesia sebagai negara yang mayoritas itu dihuni oleh umat Muslim. Ya, kita juga selain itu juga punya keterikatan secara emosional dengan Palestina. Kita terus mencoba menggalang bantuan untuk mereka. Cuma sayangnya ketika semua ini sudah terkumpul dan kita ingin salurkan, ada akses-akses yang memang ditutup atau sengaja dipersulit oleh pihak Israel. Nah, baik itu dari proses pintu masuk yang ada di area Mesir, dan kayak kita mengirim bantuan lewat airdrop pun juga kita tidak bisa langsung serta-merta bisa masuk ke wilayah udara yang ada di Palestina, karena memang di situ masih daerah rawan konflik. Dan ini yang tentunya kita masih menantikan update dari PBB untuk kemudian akhirnya bisa membuka jalur kemanusiaan ini, karena memang warga di Gaza khususnya Rafah yang karena memang kemarin itu baru diserang,
itu sangat-sangat membutuhkan bantuan, khususnya baik itu air bersih ataupun bahan pokok, karena memang saat ini di kondisi di sana juga sedang tidak memungkinkan lah untuk apa bisa bisa mendapatkan makanan ataupun air, itu agak sulit seperti itu, Mas. Mas Bayu, kalau kita melihat bagaimana akhir-akhir ini juga sempat ada resolusi atau wacana resolusi untuk melakukan gencatan senjata permanen dengan syarat ketika gencatan senjata permanen tersebut Israel dapat membumi hanguskan Hamas. Lagi-lagi Hamas yang menjadi alibi dari Israel ini. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa? Jangan dijawab dulu, Mas. Kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV, Anda masih menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita ya di genosida di Palestina, entah sampai kapan. Mas Bayu, tadi ada sempat pertanyaan yang belum dijawab terkait dengan bagaimana sempat ada wacana untuk resolusi melakukan gencatan senjata permanen antara Palestina dan juga ya, Israel, namun Israel belum menyetujuinya dengan alibi bahwa ia ingin membumi hanguskan Hamas. Lagi-lagi Hamas yang dijadikan sebagai alibi untuk melakukan serangan terhadap Palestina. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, ini dari sini kita bisa melihat itikat dari Israel sendiri ya, karena memang ketika proses konflik ini kembali pecah di bulan Oktober lalu, ini dia upaya yang dilakukan Israel ini memang dia sangat-sangat tidak manusiawi, karena memang mereka menjadikan khususnya ini daerah Gaza itu sebagai medan di mana manusia itu bisa dikatakan tidak mungkin bisa hidup di situ, karena memang jangankan tempat bersembunyi, bahkan rumah sakit pun diserang. Salah satunya yang sudah jadi korban itu adalah rumah sakit yang didirikan oleh Indonesia di Palestina. Itu juga jadi tempat di mana yang ikut terkena imbasnya. Padahal itu rumah sakit, tempat di mana orang itu terluka dan dirawat. Itu benar-benar ya parah sih ya, kita melihatnya sangat-sangat disayangkan juga. Dan meskipun sejauh ini tidak ada WNI di sana yang menjadi korban, tapi secara nggak langsung ketika ya ini ada rumah sakit yang dibangun oleh Indonesia untuk kemudian bisa memberikan akses kesehatan kepada warga Palestina untuk selalu diserang, ini sangat-sangat
apa ya, kita bisa melihatnya sangat-sangat memprihatinkan kondisinya. Dan terlebih lagi ketika resolusi gencatan senjata ini sudah direspon, Hamas juga meresponnya secara positif, tapi Israelnya justru bisa dikatakan mereka tidak memberikan respon sama sekali, karena memang dalam pernyataan resminya pihak Israel pun mengatakan bahwasanya konflik atau serangan-serangan yang dilancarkan Israel ini akan terus berlangsung sampai akhir 2024. Ini waktu yang cukup panjang dan sangat-sangat memungkinkan untuk bisa dikatakan membumi hanguskan Palestina tanpa ada sisa. Dan ini yang seharusnya komunitas internasional bisa mendorong hal itu jangan sampai terjadi, karena memang sebagaimana ditulis di Undang-Undang Dasar kita, penjajahan itu di atas dunia harus dihapuskan, kan seperti itu. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita tentunya tidak mengharapkan hal ini terjadi dan terus akan mendorong upaya-upaya solusi untuk bisa meredakan konflik yang ada di Israel Palestina ini. Seperti itu, Mas. Mas, kita akan melihat terlebih dahulu salah satu postingan yang ada di Sinpo ID terkait dengan Israel hantam Gaza Tengah dengan serangan udara. Pemirsa, kita saksikan bersama. Mas Bayu, kalau kita melihat salah satu headline tadi yang ditulis di halaman Sinpo ID terkait dengan Israel hantam Gaza Tengah dengan serangan udara, Sinpo ID ini melihat seperti apa, Mas? Iya. Ini serangan udara yang dilancarkan ini masif ya, karena memang yang disasar itu alibinya lagi-lagi Hamas. Tapi sasarannya yang menjadi korban dari serangan itu bukan hanya militannya, tapi di situ ada warga-warga sipil, ada wanita, ada anak-anak, dan dia ini yang kamu perangin itu siapa gitu. Kita pun mempertanyakan, sebenarnya kalau seandainya kamu menyerang itu militan, tapi kenapa warga sipil yang tampak jadi korban? Ini makanya Mahkamah Internasional pun juga sudah memberikan pernyataan bahwasanya ini adalah sebuah kejahatan. Perang ini harus segera dihentikan, karena memang kalau seandainya masih terus berkelanjutan, tentunya korban akan terus berjatuhan, dan komunitas internasional tentu sangat mengecam hal itu. Nah, kita juga berharap ketegasan dari negara rekanan Israel, karena memang selama ini kan Israel itu bersembunyi di balik, ya bisa dikatakan di balik ketiaknya Amerika, kan seperti itu. Ini yang kita tunggu, sikap dari Amerika secara tegas dengan memberikan sebuah, mungkin bisa dikatakan peringatan atau punish kepada Israel untuk kemudian bisa segera menghentikan serangan-serangan tersebut, karena memang kondisi yang ada di Palestina sendiri tidak memungkinkan untuk bisa bertahan hidup warganya, seperti itu. Tapi kalau kita melihat internal Israel sendiri, Mas, itu kan sempat ada demo-demo terkait dengan protes terhadap Netanyahu atau Perdana Menteri Israel, yang konflik yang terjadi internal Israel. Sempat antara masyarakat pun mendemo Netanyahu sendiri. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa? Oh ya, Netanyahu sendiri juga diprotes sama rakyatnya sendiri ya, karena memang pada akhirnya kita melihat di sini, iya, ini bukan lagi konflik antar agama, seperti itu. Karena Palestina, Yerusalem itu adalah sebuah kota yang memang menjadi sebuah kota suci untuk tiga agama sekaligus, kan. Di situ ada Islam, ada Nasrani, dan juga ada Yahudi, yang menjadikan kota Yerusalem adalah sebuah kota suci. Dan ketika Netanyahu ini berusaha untuk terus memerangi Palestina dan mendapat perlawanan dari internal negaranya sendiri, secara nggak langsung memang umat Yahudi yang ada di Israel, maksud saya, itu juga tidak setuju dengan adanya perang tersebut. Berarti di sini ada skema lain, di mana ada pihak lain di luar dari orang-orang Yahudi ini yang menginginkan bahwasanya Palestina ini sepenuhnya bisa dibumi hanguskan warganya.
Nah, ini bisa dikatakan mungkin dengan kalimat Zionis ya. Ini kan yang ingin memerangi Hamas dan Palestina ini kan Zionis, dan ini mereka dia sangat-sangat dikecam oleh sejumlah komunitas internasional karena memang protes dari internal negaranya sendiri pun masih dicuekin, apalagi yang di luar kan seperti itu. Makanya Indonesia akan terus mendorong hal itu karena kita lihat juga dari pernyataan-pernyataan yang gitu. Tentunya seperti Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang sudah menyatakan secara tegas bahwasanya Palestina ini berhak untuk hidup, terus juga Menteri Pertahanan RI yang juga presiden terpilih juga menyatakan secara tegas bahwasanya dirinya itu siap untuk mengirim pasukan. Dan ini yang tentunya sangat-sangat kita nantikan karena mengirim pasukan ataupun bantuan ini juga kita masih menunggu prosedur yang ada di PBB kan seperti itu. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba mengirim pasukan di tengah daerah konflik sementara PBB belum ada membuka jalur akses kemanusiaan. Nah, makanya ini yang sangat-sangat kita tunggu karena memang ya warga di sana sangat menantikan bantuan itu seperti itu. Mas, kalau kita melihat bagaimana sikap Indonesia selama ini memang sudah tegas mendukung Palestina yang terlihat dari beberapa forum-forum di PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang begitu vokal membela Palestina. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Iya, kita sangat mengapresiasi ya karena memang selain kita juga Indonesia ini punya keterikatan emosional dengan Palestina, ya kita juga melihatnya ini adalah sebuah kejahatan yang harus segera dihentikan. Dan MUI juga sempat mengatakan ini kan sudah di akhir masa pemerintahannya Bapak Jokowi kan. Nanti di Menteri Luar Negeri selanjutnya setelah Bu Retno ini selesai, itu ya MUI mengatakan kalau bisa yang Menlu selanjutnya punya komitmen yang sama untuk mendukung hak-hak Palestina, dan ini akan terus kita kawal ya. Sinpo ID juga punya concern untuk melihat masalah kemanusiaan ini, dan kita juga sangat berharap komitmen-komitmen itu juga terus dijaga oleh Kementerian Luar Negeri untuk kemudian bisa terus disuarakan agar dunia internasional bisa melek kepada kondisi-kondisi seperti ini. Karena memang ya kita juga punya peran penting di sejumlah masalah yang bukan hanya Palestina ya. Bahkan Ukraina dan Rusia pun Indonesia juga mengambil posisi di situ, di mana kita tidak memihak salah satu negara, tapi kita langsung memberikan resolusi bahwasanya sebaiknya kalian selesailah pertikaian ini karena memang konflik ini yang menjadi korban akhirnya juga warga sipil juga, dan itu sangat-sangat disayangkan untuk di mana dunia internasional juga menginginkan negara yang berjalan secara damai dan tidak ada konflik seperti itu, Mas. Kalau kita melihat bagaimana petinggi-petinggi Indonesia mulai dari Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih hingga Pak Presiden Bapak Joko Widodo juga secara tegas sebenarnya mendukung menentukan sikapnya untuk mendukung Palestina. Tapi apa sebenarnya yang bisa Indonesia lakukan lebih untuk Palestina, Mas? Kalau dari kacamata Sinpo ID. Sejauh ini ya kita bisa menggalang bantuan yang pastinya, terus juga menyalurkannya sepanjang akses jalur-jalur kemanusiaan ini kita masih dibuka. Itu yang sangat-sangat kita nantikan ya. Istilahnya begini, kita tahu kita punya tetangga yang sedang kesulitan, kita bisa bantu, tapi kalau untuk datang langsung ke tempat tetangga kita ada birokrasi, ada proses, ada mekanisme yang harus kita lewatin, dan itu yang memang harus dilakukan oleh PBB. Dan ini kita juga menanti ketegasan PBB, di mana di dalamnya itu juga terdiri dari negara-negara yang memiliki hak untuk bersuara. Dan ya ketika akses jalur kemanusiaan ini sudah dibuka, tentunya Indonesia sangat langsung bisa
turun tangan ke lokasi untuk memberikan bantuan, karena memang kita juga Sinpo ID juga akan terus memantau di mana proses penyaluran bantuan ini bisa langsung sampai ke masyarakat Palestina, dan kita akan terus update kondisi-kondisi di sana, khususnya apabila ada sedikit guncangan atau enggak sedikit riak-riak seperti konflik-konflik di tengah proses penyaluran bantuan ini, tentu akan kita update terus agar memang masyarakat itu bisa khususnya publik yang ada di Indonesia ini bisa tahu kondisi terkini, apakah proses penyaluran bantuan ini bisa langsung sampai atau ada hambatan-hambatan. Nah, ini yang akan kita awasi seperti itu, Mas. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan, curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi Pagi, pemirsa Ira. dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi, Kami pamit undur diri. Selamat pagi. dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini, yakni genosida di Palestina. Sampai kapankah?
Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu postingan ataupun tulisan yang ada di Sinpo ID terkait dengan WHO sulit akses bantuan warga Gaza. Ini warga Gaza terpaksa minum air limbah. Kita akan lihat sama-sama. Dan Mas Bayu, kalau kita melihat bagaimana headline dari Sinpo ID tadi, bagaimana tirisnya warga Gaza yang harus terpaksa minum air limbah lantaran akses bantuan dari dunia internasional sangat dibatasi oleh Israel menuju ke Palestina. Tanggapan Sinpo ID seperti apa, Mas? Ya, ini yang kita ulas terus-menerus ya, kondisi kekinian di Palestina di mana masyarakat Palestina pun sulit mendapatkan akses air bersih. Di mana mereka yang pertama sudah terusir dari rumahnya, terus diancam dengan berbagai macam ledakan, suara-suara tembakan, dan itu sangat-sangat miris ya. Kalau kita lihat di media sosial sendiri, di beberapa platform seperti YouTube itu kita lihat juga itu perkembangan yang di daerah sana seperti anak yang sedikit-sedikit itu takut, menangis akhirnya karena memang tidak tahan dengan suara-suara tembakan ataupun ledakan. Ini sangat-sangat kita prihatin melihatnya. Apalagi di kondisi itu mereka sulit mendapatkan air. Nah, air ini kan kebutuhan hajat hidup semua orang, yang mana bisa dikatakan ini kebutuhan primernya semua orang lah. Kalau seandainya mereka tidak bisa mengakses air, ya sulit untuk bisa dikatakan meneruskan hidup itu agak sulit, karena memang dari air itu mereka bisa manfaatkan, baik itu untuk ya khususnya minum ya, buat mencari minum aja agak ya sulit. Ya, ini yang kita harap kita jadi headline di kita highlight sendiri, karena memang masyarakat Indonesia ataupun komunitas internasional juga harus tahu kondisi ini. Setidaknya mereka tergerak hatinya untuk melihat, oh ini yang kondisi yang terjadi di Palestina, dan memang harus ada segera upaya-upaya gencatan senjata ini harus segera diambil, karena memang ya kita juga tidak ingin ada korban lagi yang terus berjatuhan, kan seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang akan terus Sinpo ID terus update, karena memang detik per detiknya tentu ada pembaruan peristiwa, di mana itu yang menjadi titik concern Sinpo ID untuk bisa mengabarkan bahwasanya kondisi terkini di Palestina seperti ini, dan itu memang harus menjadi perhatian dunia seperti itu. Oke. Mas Bayu, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Israel terkait dengan pembatasan bantuan dari dunia internasional untuk Palestina, selain dilakukan oleh militer dan juga pemerintahnya, tapi kalau kita melihat beberapa waktu kemarin yang sempat heboh di media sosial, di mana warga sipil dari Israel yang kemudian menghadang truk-truk bantuan dari dunia internasional, salah satunya ada dari Indonesia, yang kemudian menghancurkan bahan makanan yang dipergunakan untuk warga Palestina. Artinya memang dari sipil hingga ke militer, bahkan pemerintahnya ini sudah menutup sebuah akses bantuan untuk warga Palestina. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, ini sangat-sangat kita sayangkan ya, karena memang anomalinya yang terjadi di Israel sendiri. Pertama, ada yang memprotes bahwasanya konflik ini masih terus berlanjut, tapi juga ada yang mendukung proses konflik ini, dan mereka bahkan justru ikut berperan untuk menghentikan akses jalur kemanusiaan ini. Apalagi kita lihat ya ada kardus bantuan ya, yang kita lihat itu ada kardus Indomie kalau nggak salah yang diinjek-injek itu juga. Ini ya ternyata memang kondisinya separah ini, di mana di Israel sendiri mereka tidak menginginkan
Palestina ini untuk tetap ada, sementara dari internalnya juga ada perlawanan juga dari pihak yang kontra terhadap konflik ini berlanjut. Nah, kita sih berharap tentunya ada kondisi yang bisa jauh lebih baik ke depannya ya. Dan Sinpo ID akan terus memantau hal itu karena memang proses penyaluran jalur kemanusiaan ini adalah satu-satunya upaya yang bisa kita berikan kepada warga Palestina khususnya. Selain dari menerjunkan pasukan perdamaian, itu pun juga masih menunggu dari restu dari PBB juga, karena memang ada mekanisme tersendiri bagaimana proses pengiriman pasukan perdamaian ini. Di Indonesia kita memang pemasok pasukan perdamaian yang cukup masif ya di PBB ya. Kita pasukan Garuda dikenalnya itu sudah berperan untuk memberikan perlindungan karena memang sebelumnya juga pernah bertugas juga di Lebanon dan beberapa negara-negara yang ada di Asia Afrika juga. Nah, ini tentunya kalau seandainya kita ingin menerjunkan pasukan ini, ya ada mekanisme yang harus dilalui. Dan Sinpo ID akan mengawal hal tersebut, di mana kita juga akan memantau bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diambil, baik itu yang ada di Indonesia sendiri maupun yang ada di PBB. Karena memang ya ada mekanisme yang harus dilalui sehingga pasukan perdamaian ini bisa kemudian untuk dikirim. Dan kebetulan juga Sinpo melihat di Indonesia ini kita sudah sama-sama satu frekuensi, kita sudah sama-sama satu jalan, di mana pemerintah mendukung adanya proses gencatan senjata permanen agar kejahatan kemanusiaan di Gaza maupun Rafah ini bisa segera selesai. Mas, terkait dengan sikap Indonesia terhadap Palestina, ini ada statement dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang kemudian menyatakan bahwa dukungan konsisten, dukungan terhadap Palestina. Kalau melihat statement dari Presiden terpilih ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Iya, kita melihat dari pernyataan-pernyataan yang tonjolkan oleh Pak Prabowo sendiri ini bukan statement yang main-main ya, karena memang dia mengungkapkannya itu bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di forum internasional seperti IISS sendiri yang waktu di Shangri-La Singapura itu dia secara tegas mengatakan hal itu, yang mana secara tidak langsung dia ingin dunia internasional melihat peran Indonesia yang sangat mendukung adanya kemerdekaan bagi negara Palestina. Jadi secara nggak langsung ini adalah komitmen yang kuat yang dijunjung tinggi oleh Prabowo, ataupun bisa dikatakan dia sebagai representasi dari pemerintahan selanjutnya, bahwasanya Indonesia ini memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung adanya negara Palestina seperti itu. Dan Sinpo ID tentunya juga akan melihat secara lebih jauh lagi. Kita juga akan mengulas lagi ke pengamat-pengamat hukum internasional, hubungan internasional antara Indonesia, Palestina, ataupun dengan dunia-dunia negara Barat ya, karena memang di sini apakah dukungan tersebut mempengaruhi proses relasi kita antara Indonesia dengan negara Barat, atau malah justru ini justru mempererat, karena memang yang dilakukan Pak Prabowo ini ya bisa dikatakan ya ini seperti tidak sejalan dengan beberapa negara yang memang mendukung Israel, tapi kan secara nggak langsung Indonesia ini masih tetap dipandang sebagai negara yang memiliki andil, yang memiliki peran besar untuk kemudian terwujudnya perdamaian yang ada di Palestina, dan diperhitungkan juga ternyata kita. Dan ini sangat-sangat kita nantikan dan kita apresiasi untuk kemudian bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu.
Mas Bayu, ini tidak terasa 30 menit sudah kita menemani pemirsa Sinpo TV. Mungkin ada closing statement sebelum kita menutup Sinpo editorial edisi kali ini. Iya, Sinpo ID melihat sebuah kejahatan di Palestina ini adalah bisa dikatakan seperti penjajahan ya, dan kita tentunya menginginkan kita mengedepankan sebagaimana yang dikemukakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan kami akan terus mengawal proses-proses perdamaian yang akan tentunya disuarakan oleh dunia internasional untuk kemudian sampai pada akhirnya kita mencapai tujuan bahwasanya gencatan senjata permanen itu bisa dilaksanakan dan masyarakat di Palestina bisa hidup damai dan tentram seperti itu. Mas Bayu, terima kasih sudah hadir di Sinpo editorial. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Dan apa yang terjadi di Palestina, berbagai dunia internasional yang dilakukan oleh dunia internasional, berbagai upaya, mulai dari di media sosial hingga boykot-boykot yang dilakukan oleh masyarakat internasional, ini merupakan peran-peran yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil untuk bisa membantu berakhirnya segala penindasan yang terjadi di Palestina. Sebab yang terjadi di Palestina sejatinya bukanlah perang, tapi pembantaian. Saya Arif Rifai, sampai jumpa.